Yuk, gas. Kenapa? Faris on Gas. cam dong. Iki HP iri iki. Halo, HP. gimana? On cam dong. Bapak iri kenapa? Sebentar. Asli. Oh ini berarti Kelas. lagi di asrama semua ya ini ya. Itu Ayan nggak? itu ya ini di asrama dong, kelihatan dong. Itu sebentar lagi itu kan ada api masuk kan. Ya. Oh udah nggak ada Agus ya? Ada Agus nggak sih? Aku nggak tahu. Nggak ada. Agus nggak ada. Ya Faris sudah bisa bernafas sedikit lebih lega gitu. Kenapa emangnya? Kenapa bisa bernafas lebih lega? Karena nggak ada Tahu. Agus. Nggak tahu, tanya Pikatan. Pikatan paling anti Agus. Gak usah pakai masker, Faris. Ya ini aku cepot. Oke. Benar. Itu Di sekolahan Ya, soalnya selama- wajib. ya selama kamu doang yang pakai itu. Gimana? Cuman kamu doang yang pakai masker. Ini nggak di asrama, ini di kelas. Lagi etut. Kan maksudnya di kelas cuman kamu doang yang maksudnya di semester cuman kamu doang. Itu gimana? Enggak, ada banyak. Kelas 11 ada 30-an, 36, 33. Oh. 33? Lebih sih, lebih 36. Oh, wajib ke sana atau gimana? Enggak. Tapi Bosan di rumah. Dianjurkan. tapi biasa tetap mulainya kayak awal gitu ya. Dari jam Iya. 8 sampai jam 2 gitu. Jam 8 sampai jam 12, habis itu literasi, habis itu kegiatan-kegiatan lain dan sebagainya. Bodrek. Board drag. Aku tahu board drag itu soal CF kan, border rectangles kan, bener nggak? Tahu aku. Betul. Tahu. Ini Oke. Ya udah. Ini ya udah. Oke, mulai ya. Oke. Aku juga ada nih tuh. Tuh. Mulai. udah. Oke. Mulai. Bentar, aku close-in tab dulu ya. Sukanya random. Halo semuanya. Tanyain. Perkenalkan, nama saya Pikatan Arya Bramajati, lulusan SMA Semesta. Jadi gini kan materi intinya kan kalian mau belajar OSN ya. Enggak, OSN udah mati ya kan, adanya KSN. Pik sini bukan dong. Lihat Discord. Apa lo pengen? Pom ke. Oke, yuk kita bahas OSN ya. Jadi kan kalian kan OSN kan mau OSN. Kalian kan udah lulus ke OSN, ya kan? Terus OSN itu kapan? Ayo ada yang tahu nggak? Siapa yang tahu? Ayo angkat tangan. Angkat tangan. Awal November katanya, Kak. Iya enggak. Angkat tangan kok. Aku lupa OSN kapan sih? Yuk, kita lihat kabar ya. Awal November Jadi- apa kapan? KSN. Apa itu? Katanya suruh angkat tangan, Pak. Iya. Oh. Oke, ya udah OSN ya, yuk. Jadi materi yang kalian pengen belajar kan udah di list kan, apa aja? Ayo, masih inget nggak apa aja? Harusnya aku yang inget dong, kan aku yang harus. Oke, Siapa aja yang ingat? ini ya, Saya mau ini ya. Ya, nih. Yang udah kalian belajar yang mana aja, yo? nggak Kalau sopan. misalnya udah belajar, kenapa nanya gitu kan? Jadi kan berarti belum belajar semua, kayak gitu ya berarti ya? Apa gimana? Ya Jadi gini. Apa sih, Pan? Juven ini kan pengen belajar, Pan. Ya udah, yuk belajar ya. Jadi gini. Apa? Kamu mau ngajar dari apa, Pik? Nggak tahu, aku lagi free-nya sekarang, nggak tahu kapan. Gini. Oke. Minggu depan kan 2 minggu kan kita UTS kan. Jadi Oh, 2 minggu, bukan 1 minggu. 2 minggu lah anjir. Kan sampai tanggal 29, 27 kalau nggak salah. Iya, udah. Jadi 2 minggu kan. Iya. Nah, 2 minggu kita UTS, terus kan ada namanya UTS agama, jadi itu harus belajar kan. Nah, oke, itu yang pertama. Jadi kayak nggak mungkin kan ngajar gitu kan. Oke. Terus ini apa? Aku minggu ini kayaknya masih bisa free kan, Pak.
Amin. Nah, kayaknya hari Sabtu aku bisa ngajar sih. Ya udah, oke, yuk. Jadi kamu jangan hari Sabtu pik. Jadi kamu selain hari Sabtu. Ya Hari udah. Minggu kayak gitu. Nah, Bapak dengerin saya nggak sih? Atau gimana? Iya dengerin kok. Dengerin. Cuman saya ada Zoom juga, jadi saya matiin mic ini. Bapak ada Zoom apa? Rapat angkatan. Semacam sohbet. Oh, Ini kelihatan nggak sih window-nya? Oh, kelihatan ya? Kelihatan. Oke. Kelihatan. Enggak, maksudnya kelihatan sampai ke yang aku buka folder. Oke. Kita kan mau bahas Dijkstra, pasti kan selalu pakai graf ini kan, bener nggak? Bener kan? Pasti dong. Kalau pengen bahas Dijkstra pasti graf yang ini terus. Oke. Ya kan? Bener. Kalian semua udah bisa Dijkstra semua apa ada yang masih belum bisa? Ayo. Baru nyoba tadi, Kak. Oke. Kamu nyobain di mana? Di soal pertahanan Manado. Oh, asik. Nih. Aku kasih soal Dijkstra yang bener-bener klasik ya. Oh, pertahanan Manado itu yang mana soal apa? 2B. Yang tadi kita omongin loh, Kak, yang intended-nya priority queue terus tapi bisa pakai Dijkstra. Iya. Oh iya, 1B kalau nggak salah. Iya. Oh, soal yang bisa di sektri. Tahu gak sih? Itu 10 orang yang AC, 8 orang pakai sektri anjir. Apa sih soal apa sih? Pertahanan Manado kan? 2019 1B. Iya. Oh, Manado bukan soal udah jangan spoil. Jadi Oke, lanjut. Pam gue sektri. Nah, ini ya kalau kayaknya Yan udah Aceh ya soal yang aku kasih di chat ya. Yan udah Aceh kan? Oh iya udah. Udah ya. Oke, jadi kalau pengen nyobain Dijkstra di situ aja sih. Ini aku kasih ya di chat ya. Caranya biar terbuka oleh semua Bukannya orang. kita kayak sempat pernah ngajarin Dijkstra kan? Emang, ini kan sekarang ngomongin multi source. Oke, jadi berarti masih ada yang bingung sama konsep dasarnya Dijkstra biasa nggak? Ada yang bingung? Udah ngerti ya? Udah ngerti ya. Nah, sekarang multi source kan. Nah, arti dari multi source itu apa? Itu artinya multi source. Kan kalau misalnya seperti kayak soal Dijkstra biasa kan intinya itu kalau misalnya kita pengen jarak terdekat dari A. Kan berarti kan node pertama yang kita isi itu kan A doang, bener nggak? Cuman A doang. Nah, itu kalau misalnya pengen cari jarak terdekat ke A, gini. Nah, tapi kalau misalnya kita pengen cari jarak terdekat ke A atau B, caranya gimana? Ya udah bedanya cuman masukin ke priority queue awalnya itu A sama B gitu. Jadi nanti Dijkstranya kayak semacam ya Dijkstra berjamaah gitu sih. Jadi kayak A kita masukin, B kita masukin sama-sama 0 kan, distance-nya 0, 0. Terus kita Dijkstra dari A sama B barengan gitu. Jadi ntar A ke sini, set apa kemana gitu. Kayak gini. Ngerti nggak? Ada pertanyaan nggak? Ya udah jelas ya. Ini aslinya bisa diotak-atik sendiri sih multi source Dijkstra sih. Kayak apa tuh? Aku aja nggak perlu diajarin langsung. Aku kayak nanya ke Amnu kayak, Kak ini soalnya gimana? Bukan cuma multi source Dijkstra doang sih sebenarnya. Multi source kayak BFS gitu. Iya. Intinya aku pernah nanya soal ke kamu kayak, oh ini soalnya gimana? Dia bilang BFS berjamaah. Oh oke, selesai gitu udah. Langsung aku sebelumnya belum pernah tahu BFS berjamaah gimana, tapi kayak iya gitu, kayak gitu. Bisa dilogikain sendiri ya intinya gitu. Oke. Udah selesai satu materi. Oh jago banget dong. Bukan. Itu ada soal ya? Ada soal nggak? Kayaknya aku pernah tahu ada soal deh multi source BFS. Oke. Kamu tahu? Aku tahu. Bentar. Apa ya namanya? Yang kereta itu nggak sih? Yang ada naik mobil sama naik kereta nggak sih? Yang kamu pernah kasih soal ke aku ya? Hah? Pernah kasih soal ke aku nggak? Nggak, kayaknya kamu dapetnya bukan dari aku. Ntar aku cari ya. Yaudah, ntar aku kasih ya. Ada soal kalau pengen tahu multi source Dijkstra kayak gitu. Nanti kalian bisa otak-atik sendiri ya. Terus kalau ini udah tahu belum? Misalnya kalau misalnya kamu pengen nyari path terpendek dari A ke sini, misalnya ya. Ini kan tahu ya pakai Dijkstra ya. Nah kalau misalnya suruh nyebutin path-nya, kalian tahu nggak? Backtrack mungkin. Iya, pakai backtrack. Jadi intinya
Jadi kan nanti itu kita Dijkstra, terus nanti setiap node kita simpen dia dapat nilainya dari mana gitu. Jadi nanti intinya node ini, misalnya kan nanti kan nih, kalau misalnya kita misalnya ini 7 gitu kan, ini 8, ini berapa sih? 10, ya kan? Aku nggak tahu ini salah apa nggak. Anggap aja bener ya. Terus ini 14. Nah, nanti kan setiap node, kayak anggap aja kalau kamu lihat 5 ini kan kita, kalau dalam proses Dijkstranya kita dapatnya dari sini. 7 ini kita dapatnya dari sini. 8 ini dapatnya dari sini. Ntar kayak gitu. Nanti kayak setiap node punya panah yang menuju dia gitu. Nanti pas waktu kita pengen cari shortest path dari ke si yang nilainya 14 ini, caranya tinggal balik aja ngelewatin panahnya. Jadi ntar nih ke panah ini, ke panah ini, ke panah ini, ke panah ini kayak gitu. Ya maksudnya simpen parent-nya gitu kan? Ya parent, bisa dibilang parent ya. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Udah ngerti ya, kalian kan jago. Bisa lah, ya, harusnya bisa lah ya. Ya. Ini ya. soal apa ya yang kayaknya soal TPC pernah ya pikir? Yang apa yang backtrack? Ya, kayaknya yang ini pernah kan? Ini yang aku kasih di chat itu Dijkstra backtrack. Bukan, CPC di CPC. Soalnya jangan spoil. Lihat kasih gitu loh. Tahu nggak sih yang kamu pernah kirim? Ya udah. Ya kan? Ya udah, intinya ya nanti aku kasih soal Dijkstra kalau mau. Itu ya yang soal 20C itu, soalnya tuh literal suruh nyari shortest path dari mana sih? Dari A ke N. Dari satu dari ke setiap edge. Enggak, 1 ke N kan? Yang di Dijkstra yang soal yang 20C itu 1 ke N kan? Terus suruh nyari path-nya juga. Iya bener. Oh iya. Ya itu caranya pakai yang tadi, gitu ya. Itu kalau pengen nyoba-nyoba Dijkstra pakai soal itu aja. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak tentang Dijkstra? Kalau kayak suruh ngoutput banyaknya cara gitu, harus di plus DP gitu. Itu pakai yang namanya ya ini oke, kita nyinggung ke salah satu topik lain di sini yaitu DP di soal graf. Oke ya, kalian lihat nggak? Anjir, DP on tree. Enggak DP on tree. Ini aku pernah diajarin pas OSP kok, jadi ini bukan materi. Ya, jadi misalnya gini ya, misalnya nih. Misalnya nanti kita ngedijkstra gini ya. Misalnya kita lagi ntar ini ngedijkstra gini misalnya. Jangan merah ya, hitam ya. Nih, dijkstra. Oh masih merah kok rusak sih? Ya, gini. Misalnya kita dapat yang path yang kayak tadi gitu. Kayak dia dapat nilainya dari mana, gitu kan. Kayak gini misalnya ya. Oke. Misalnya gini. Nah, tapi misalnya ini nilainya itu misalnya ini nilainya 5. Nilainya 5, ini nilainya 8, terus ini panjangnya 3 ya kan. Berarti kan anggap aja nilai 8 ini dapat dari si nilai 5 ini. Tapi bisa aja misalnya ini nilainya 4, terus ini panjangnya 4. Berarti kan 8 ini juga bisa dapat dari sini gitu. Bener nggak? Iya. Ya kan? Nah, jadi intinya kita nyimpan parent-nya yang tadi Nyo Steven bilang, parent-nya. Parent-nya nggak cuma satu kan, parent-nya bisa banyak. Nah, nanti kalau misalnya kayak gitu, kita simpan aja semua parent-nya. Kayak possible kandidat dia datangnya dari mana gitu. Oh, dalam array of vector gitu ya? Maksudnya dalam vektor gitu ya? Parent-parent. Iya, di dalam vektor kayak adjacency list gitu. Okay. Kayak gitu. Jadi ntar kayak gini ya misalnya ya. Gini. Nah, ntar sampai sini udah ngerti belum maksudnya bentuk ini kayak gimana? Udah ngerti ya? Kita nyimpen banyaknya parent apa nyimpen parent-parentnya gitu pakai vektor? Nyimpen parent-parentnya mana aja. Jadi nggak cuma banyaknya. Soalnya kita perlu tahu apa aja gitu. Oke? Udah ngerti? Oke. Nah, sekarang cara ngitungnya kan. Kita pengen ngitung banyaknya path. Kita pakai semacam DP on DAG gitu ya. Jadi DP on, kalian tahu DAG nggak? Enggak. DAG itu adalah Directed Acyclic Graph. Jadi DAG itu nama tipe graph yang pertama directed. Directed berarti edge-nya ada arahnya ya. Sering lihat kan graph yang gitu. Terus acyclic itu artinya nggak punya cycle. Iya.
Kalian tahu nggak kenapa graf Dijkstra ini pasti DAG? Karena nggak mungkin cycle. Ya kalau cycle kan ya nggak logis ya. Bisa dilihat ya. Kayak gitu. Nah, kita dalam DAG ini gini. Kalian tahu nggak? Sebentar. Aku pengen hapus, gimana caranya? Aku tahu dong. Aku kan setahun pakai Paint, nggak setahun sih, lebih sih. Gini ya. Oh, jago. Yuk, cuh. Oke. Gini ya. Oke. Nah, nanti intinya itu, misalnya kita pengen path dari, banyaknya path dari sini ke sini. Nah, caranya gimana? Kita, untuk setiap node, misalnya ini A sama B ya. Untuk, ya gini. Nah, untuk setiap node, kita simpan nilai DP, yang artinya adalah banyaknya path dari I ke B gitu. Bentar, ini path-nya cuman pakai H di DAG ini ya. Jadi graf yang awal udah dilupain, graf yang sebelum di Dijkstra. Kita cuma pakai DAG ini doang. Sekarang kan soalnya berubah jadi banyaknya path dari A ke B pakai H di DAG doang kan. Bener nggak? Bener ya? Nah, caranya gimana? Pertama base case ya. Kalian tahu semua DP kan ada base case. Base case-nya kan DPB berapa? DPB kan 1. Enggak. Path dari B ke B kan cuma 1. Nah, perhatikan bahwa path dari suatu node, banyaknya path dari suatu node ke B, itu sama aja kayak sum of, misal gini ya. Sum of banyaknya path anak-anaknya, anggap aja ini anaknya. Jadi misalnya kita lagi proses ini, anaknya kan dia kan intinya bukan anaknya, maksudnya kayak node yang bisa jadi setelah dia gitu. Kan ini suatu node ini ya. Node yang bisa jadi setelah dia tuh mana aja? Si ini sama si ini. Ya udah, berarti banyaknya path-nya adalah 2 karena dia bisa antara ke yang node atas atau ke yang node bawah. Kalau dia ke node atas, banyaknya path-nya ada 1. Node bawah, banyaknya path-nya ada 1, kayak gitu. Ngerti nggak? Nanti kita misalnya ngitung ini. Dia kan bisa ke atas atau ke bawah. Berarti dia berapa? Dia berapa ini? 3 ya. Karena kalau misalnya ke atas ada 1 path, kalau misalnya ke bawah ada 2 path. Jadinya ada 3. Kayak gitu aja sih. Itu kayak soal itu nggak sih? Soal OSK, OSP gitu nggak sih? Ngitung banyaknya jalan dari A. Iya. Aku pernah ada latihan OSP, ada soal kayak gini. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Jadi ntar nih 2. Ini berapa ya? Berarti jawabannya berapa? A? 5. Oke. Ada pertanyaan nggak? Kayak gini sih. Nah, ini yang namanya. Nah, sekarang mungkin ya yang agak bingung, yang mungkin bisa jadi agak bingung adalah ngodingnya. Maksudnya kayak gimana caranya kita ngitung DP ini gitu kan? Kayak ya kan, kayak misalnya kita pengen ngitung urutan ngitungnya dari mana kan? Kalau tadi lihat kan bisa ngitung dari sini dulu, terus sini dulu, terus sini atau atas dulu kan, bingung kan? Nah, pakai gimana? Pakai kayak DFS. Ya, pakai DFS. Logikanya mirip kayak ini kan, DP top down. Tahu top down nggak? Masih ingat nggak? Pernah aku ajarin nggak sih? Ya, jadi kan DP top down kan intinya kan nanti kita kayak ada suatu fungsi gitu kan, misalnya fungsi BF apa gitu kan. Misalnya long BF, intinya kan gini kan, X sama Y atau apa gitu kan. Terus nanti dia kan bakalan manggil BF yang lain kan, BF yang lebih kecil atau apa. Nah ya itu bisa pakai kayak gitu. Tapi ya kalau misalnya kamu lihat ini mirip kayak DFS nggak sih? Kalau kalian lihat, iya kan? Ya jadi ntar bisa di DFS. Jadi kayak, ya aku, bentar, ini mana? Oh ya, ya jadi kayak nanti kayak intinya itu nanti tuh kayak ntar kayak DFS. Kok malah? Ya jadi kayak ntar kan kayak DFS. Nih. Terus kayak nanti intinya itu kita kayak nyimpen nilai DP-nya dia itu diambil dari kayak apa tuh? Intinya tuh kita kayak intinya kan nilai DP-nya dia kan didapat dari anggap aja anak-anaknya yang aku bilang tadi ya. Jadi kan intinya anak-anaknya tuh harus kita hitung dulu. Kenapa Paint rusak? Gitu, Paint rusak. Oke.
Jadi intinya tuh nanti kita nge-DFS anak-anak. Habis itu ambil nilai DP dari anak-anak. Udah gitu aja sih. Asalnya bisa kalian akalin sendiri. Oke, udah ngerti nggak? Ada pertanyaan nggak? Nanti mungkin aku kasih soal. Aku beneran masih nggak tahu ya apa tuh. Aku masih nggak tahu apakah DP on 3, DP on DAG itu masuk materi OSN apa enggak? Masuk materi OSN apa enggak, Nya Steven? Kayaknya masuk. Masuk ya? Ya udah. Oke. Nanti aku ngomong-ngomong DAG, aku boleh jelasin sesuatu nggak? Oke, yuk jelasin sesuatu. Ya udah, aku yang share screen ya. Oke. Lu kamu udah selesai kan? Udah. Yang topik ini udah. Oke, kita bahas namanya. Udah tahu harusnya ya. Kita bahas topological sort ya. Beneran topological sort? Ya nggak apa-apa kan? Ya, nggak terlalu penting banget. Dan nggak terlalu susah juga sih. Nggak bahas topological. Pernah denger nggak topological sort itu apa? Pernah, Kak. Pernah ya? Faris pernah denger nggak? Nggak pernah. Ya, kasih problemnya dulu, Ban. Kasih problemnya dulu. Oke, ini masalahnya ini kita ubah dulu ya. Oke. Sip. Nah, topological sort. Jadi topological sort itu untuk apa sih? Untuk lebih tepatnya apakah DAG, directed acyclic graph. Jadi suatu tree nggak harus tree. Kok tree sih, paham. Oh ya, pokoknya suatu graf sehingga itu grafnya itu pasti tidak ditemukan suatu cyclic gitu. Nah, kegunaannya DAG itu untuk apa sih? Kayak kegunaannya itu jadi kayak menyimpan suatu vektor atau stack atau apalah, apapun data struktur gitu sehingga apa yang udah di visit semuanya baru dimasukin gitu. Nanti gue jelasin nanti. Kamu ngomong apa sih? Enggak, kasih soalnya dulu, Ban. Oke. Coba aja. Kamu gambar DAG sekarang. Gambar DAG sekarang. Oke. Gambar. Minta kasih gimana? Coba satu ya. Enggak tahu, terserah. Enggak usah dinomorin. Oke, bos. Siap, bosku. Enggak, Ding, nomorin aja. Nomorin kan? Iya, nomorin. Iya. Ya udah. Terus dibikin misah juga, Ban. Kayak ada yang ada yang nggak connected. Oke, siap bosku. Deloan rene ya ondel-ondel gitu. Dan bentuknya jangan tree. Iya, ngerti. Enggak, kamu nggak ngerti. Itu masih tree sampai sekarang. Sampai sekarang masih tree. Nah, ya udah ini aku kasih nih. Ini nggak ada DAG kan? Nggak ada cyclic kan? Tambahin 6 menuju 3 aja deh. Apa? 7 menuju 3. Tambahin 7. Oke, 7 3 ya. Oke. Nah, gini. Jadi maksudnya itu kita diberikan problem. Jadi soalnya kayak gini. Misal diberikan suatu DAG. Nah, buatlah suatu sequence atau ya array ya. Buatlah suatu array supaya untuk setiap edge misalnya ada edge 1 menuju 2 ya. Terus misalnya ada edge 1 menuju 2. Syaratnya adalah 1 itu harus di kirinya 2 di array-nya. Coba kamu gambar dulu. Kamu gambar array-nya, Ben. Oke. Contoh array yang memenuhi. Contoh array yang memenuhi ya, itu adalah 5. 5 misal 5. Terus 4. 7. Terus 7 boleh, 1 ya. 1 boleh ya. 1 2 3 6. 1 2 3 6 gitu. 3 6 ya, boleh gitu. Jadi, nah ini contohnya ya. Jadi kalau kamu lihat misalnya edge 2 ke 3. Nah, itu berarti syaratnya adalah 2 itu harus di kirinya 3 di sequence. Ya, kayak gitulah. Sebentar, Ben. Kamu rusak, Ben. Kenapa? Ada edge 2 ke 4, Ben. rusak, Ben. Pam kayak topo sort. Pam kayak itu edge 2 ke 4 rusak. Ya ini diganti boleh ya. Ini ya ganti. Minta maaf ya. Kayak gini. Oke. Ya. Ya, jadi gitu tuh. Jadi kayak misalnya ada edge 4 2, di sequence-nya kan 4 ada di kiri 2. Misalnya ada edge dari 3 ke 6, maka 3 ada di kiri 6. Kayak gitu. Ya, gitu ya. Ada yang bingung nggak? Masih ada yang bingung nggak maksud dari soalnya? Udah paham sih. Ngerti nggak? Oke. Paham ya? Ya. Oke. Disuruh bikin sequence. Any sequence. Nggak harus. Ya. Kan ada banyak kan solusinya. Oke. Ada banyak solusinya kan. Nah, terus gimana sih caranya? Gitu kan. Nah,
Jadi pertama kita ngelakuin, sebenarnya kan sequence-nya ini kan harus menganut semua node ya. Satu ya, pasti ya, bener ya. Nah, kita bisa ngelakuin for dari 1 nyampe ke n gitu. Mulai for dari 1 ke n gitu. Dari 1 sampai n. Nah, kan kamu mau pakai yang cara yang mana ini, Pan? DFS lah. Oh, yang DFS ya? Iya dah. Yang DFS aja sih lebih masuk akal. Iya lah, gimana sih? Iya. Yeah. DFS ya. Jadi kita ngelakuin dari for ya, dari 1 nyampe ke n gitu ya. Oke. Contoh, jadi dari for ke 1 ya. For dari 1 dulu ya. Oke. Ini mulai di sini. Oh, oke, ini ke visit. Sekarang kita cek apakah 1 itu masih bisa dikunjungin ke tempat lain tapi belum dimasuk ke dalam suatu array yang udah selesai gitu ya tadi di array. Apakah 1 bisa mengunjungin suatu node baru tapi node tersebut itu enggak ada di dalam array ini gitu. Paham ya? Ini contohnya, 2 kan masih bisa nih. Oh, jadi 2 masih bisa. Oke, itu kunjungi 2. Udah. Nah, 2 apakah masih bisa? Bisa kan ketiga kan? Oke, 3. 3 apakah masih bisa? Nggak bisa kan? Nah, 3 masih bisa kan? Ke 6 kan? Oke. Apakah 6 masih bisa? Udah nggak bisa kan? Dia nggak bisa kemana-mana kan? Nah, jadi array node 6 ini udah selesai. Nah, kita masukin ke dalam queue atau kamu boleh pakai queue, mau boleh pakai vektor, pakai apapun gitu loh, data struktur apapun. Misalkan 6, jadi 6 di sini ya. Jadi kalau misalkan kita dari depan ke belakang, kita sama aja pakai stack kan, ya kan. Jadi kalau misalkan dari ini, kalau misalkan kita suruh ngambil array dari terkecil ke terbesar, kita sama aja kayak ngambil pakai stack gitu kan. 6, oke, disimpan 6 di stack gitu ya. Nah, terus balik ke DFS, kayak DFS kan balik ke awal, balik ke sebelumnya kan. Oke. DFS dari tadi parentnya 6 berapa? 3 kan? Apakah 3 itu masih bisa dikunjungi lagi? Udah nggak bisa kan? Ya udah masukin ke dalam stack. Ya. Nah ya, jadi 2 ini udah selesai ya. Sip, maknyus bos gitu. 3 balik ke parentnya tadi kan? 2, apakah masih bisa dikunjungi? Nggak bisa. Oke, 2 jadi masukin ke sini. Stack gitu, dalam stack. Nah, 2, apakah satu masih bisa? 2 balik ke 1 kan? Apakah 1 masih bisa? Nggak bisa. Oke. Bisa. Oh, shit. Diam. Oke. Kita udah for ya. Dari 1. Tadi for kan, dari 1 ke n. 1 udah. Sekarang 2. 2 apakah udah ditelusuri? Sudah kan? Jadi nggak usah. 3 apakah udah ditelusuri? Udah nggak usah. Sekarang 4. Oh, oke, 4. 4 masih belum ditelusuri ya. Ya udah, kita masuk ke sini. 4 dicintang ya. Sip. Apakah 4 bisa ke node lain? Cuman ke node 2 kan? Tapi tadi node kedua udah ke visit kan? Udah masuk ke dalam ini. Ya udah sama aja kayak if node FI itu if not visited, if visited node itu sama dengan true, jadi nggak perlu masuk gitu kan. Ya udah, jadi 4 udah selesai di sini ya. Nah, dia masuk ke dalam stack tadi. Push ke stack. Udah selesai ya jadi ya. Sekarang 5 bisa nggak? Nggak bisa kemana-mana kan? 4 sama 2 udah selesai kan? Ya udah, masukin ke dalam stack lagi. Terus sisa berapa? 6. Tadi kan for kan dari 1 ke n. 6 udah nggak bisa kan? 7. Oh, 7 ternyata bisa ke 3, tapi 3 udah masukin di dalam sini. Oh, jadi nggak usah. Selesai. Masukin ke dalam stack. Nah, ini salah satu opsinya. Paham nggak? Topo sort. Algoritma topological sort. Aku coba share screen sebentar ya, Ban. Oke, siap bosku. Oke, siap bosku. Delon Rene. Oke, lanjut ya. Nih, jadi kan ini ya. Aku gambarin, aku tambahin edge baru biar lebih ayam buradul ya. Ini deh, ini ya. Oke. Jadi intinya dari logika topo sort adalah kan kita kan pengen biar bikin sequence supaya yang tadi yang dibilang ya Neil Stephen ya. Ya gitu. Neil Stephen Christopher. Nah, gitu kan. Nah. Intinya maksud dari logika DFS-nya itu apa? Logikanya itu intinya kayak gini. Pertama, logikanya kita isi dari yang paling kanan. Jadi kita isi sequence-nya dari yang kanan. Nanti bakalan lebih masuk akal kenapa mulai dari kanan. Nah, misalnya kita pengen masukin 2 ke sequence, ya. Kita pengen masukin 2 ke sequence. Syaratnya biar 2 bisa masuk ke sequence itu apa? Syaratnya kan apa? Awas. Apa? Oh, oke.
Syaratnya adalah 4, 3 sama 7 kan harus ada di kanannya 2, bener nggak? Karena kan itu outgoing edge-nya, ya kan? Nah, berarti artinya apa? Kan kita kan ngisinya dari kanan. Berarti sebelum kita isi 2, 4, 3 sama 7 itu harus udah isi, bener nggak? Bener nggak? Nah ya kayak gitu. Nah itu makanya mirip kayak yang DP on DAG tadi kan. Kalau misalnya kalian ingat DP on DAG tadi kan intinya kan dalam fungsi DFS anak-anaknya. Habis itu kalau misalnya udah ambil nilai DP hitung nilai DP dia dari DP anak-anaknya. Kan tadi kan gitu. Anak-anaknya. Terus kenapa ini rusak Kenapa pengen rusak, guys? Nah, gitu. Ini kan DP on DAG tadi. Nah, kalau yang ini bedanya adalah intinya itu dalam fungsi DFS-nya kita urus anak-anaknya dulu. Urus anak-anaknya dulu. Habis itu masukin dia. Gitu. Intinya gitu. Jadi ini nih. Misalnya kita pengen masukin 1. Syaratnya biar 1 masuk apa 2 harus masuk dulu. Ya udah kita urusin 2 dulu kayak gitu. Intinya pengen 2 masuk. Caranya 2 masuk apa? Kita harus urusin 4, 3 sama 7 dulu. Jadi misalnya kita urusin 3. Kita pengen masukin 3. Caranya gimana? Urusin 6 dulu. Ya udah, kita pengen masukin 6. Nah, 6 kan nggak perlu apa-apa. 6 nggak punya anak. Ya kan? 6 nggak punya anak. Jadinya kita bisa masukin 6 kayak gitu. Intinya maksudnya gitu sih. Sekarang 3 kan anaknya udah keurus semua. Ya udah 3 masuk. Kayak gitu. Kak Pikatan. Apa Bapak gurunya Steven? Apakah di suatu graf kita dapat menemukan suatu sequence tersebut? Oke. Jadi perhatikan bahwa pertama ya, perhatikan bahwa ini kan DAG yang aku dari tadi bilang. Bentar dulu, sampai sini ada yang bingung nggak? Sampai sini ada yang bingung nggak? Aman. Nggak ada. Aman. Oke. Jadi ini kan dari tadi kan DAG. Bentar, aku nggak buka lain. Oh shit, no. Ntar, aku ngawur banget. Sebentar ya guys. Oke. Kalian nggak ngeliat apa-apa ya? Oke. Jadi perhatikan bahwa dari tadi ini DAG. Masih ingat DAG apa? Ayo, apa? Ayo, yang bisa jawab angkat tangan, ayo. Apa DAG tadi? Kau kayak apa ya? Directed actually graph. Asik. Kayak gitu. Jadi ini DAG ya. Nah, perhatikan bahwa kalau misalnya ada cycle, bisa apa nggak? Coba pakai logika. Misalnya ada cycle, pasti ada. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Ya, nggak bisa. Ya, karena intinya kita pengen ngurus si ini harus diurus dulu. Kita pengen ngurus ini harus diurus dulu. Kita pengen ngurus ini, malah nggak diurus dulu. Ini kan intinya kan kayak orang yang apa tuh? Ajak berantem. Kamu ini dong, enggak deh nunggu ini. Malah si dianya malah nunggu kita kayak gitu. Nah, kan kayak gitu. Enggak nyambung ya gitu. Kayak gitu. Gimana sih kamu ya? Kayak gitu. Nah, itu kan berarti kita udah buktikan bahwa kalau ada cycle pasti nggak bisa. Nah, kalau misalnya nggak ada cycle pasti bisa nggak? Ada yang bisa jawab nggak? Kalau misalnya nggak ada cycle? Pasti bisa. Kayaknya pasti bisa. Ya, pasti bisa. Buktinya gimana? Ayo. Alasannya apa? Steven buktikan. Apa? Alasannya proof by contradiction. Proof by contradiction. Ya bisa kan? Ya intinya tuh gini lah. Intinya tuh kalau misalnya nggak ada cycle, nanti pas dalam DFS-nya pasti tuh kayak kita ngelewatin node yang nggak punya anak gitu. Iya. Ntar kalau gara-gara node yang nggak punya anak, pasti orang yang menuju dia jadi kayak anggap aja. Jadi intinya tuh kayak anggap aja kayak node yang nggak punya anak ini kayak anggap aja jadi yaudah dimasukin sequence jadi dihapus. Nanti habis itu kayak ada node lagi yang nggak punya anak, terus habis itu dihapus. Ada node lagi yang nggak punya anak, dihapus kayak gitu. Oke, siap bosku. Kayak gitu. Oke, gitu ya. Tapi gimana kalian algoritmanya ngodingnya bisa ya? Nanti aku coba kasih soal post-op ya. Bisa. Nanti yaudah. Ini ya, oke. Disclaimer mungkin kalau bagi kalian yang mungkin agak, banyak banget yang harus aku hafali dan kayak harus aku take in di momen yang dekat ini. Kalian pikir aja kayak, kalian nyadar nggak dari tadi kan algo-algonya kayak anggap aja kayak intuitif gitu kan ya. Kayak anggap aja kayak kalian bisa mikirin sendiri gitu ya kalau misalnya.
ya mungkin nggak terlalu obvious, tapi kalau dipikirin ya bisa gitu lah, intinya gitu lah. Kayak misalnya yang tadi deh, yang Dijkstra yang kita nyimpen DAG terus buat nyari parent-parentnya mana aja, kalian kan bisa agak mikir sendiri kan, kayak gimana caranya nge-maintain vektor parent-parentnya itu. Kayak kalau misalnya dalam Dijkstra kan, saat kita menuju ke satu node kan nggak cuma sekali kan, kayak nilai nearest-nya kan bakalan berubah-berubah terus. Nah itu nilainya berubah terus kan, vektor parentnya bakalan kalian apain gitu kan, nanti kan kalian bakalan bisa ketemu sendiri kayak gitu sih. Yang pengen aku bilang sekarang adalah contoh aplikasi toposort. Ya. Contoh aplikasi toposort, bentar. Intinya gini, misal kita punya variabel x1, x2, x3 sampai misalnya x7 gitu. Jangan x5 gitu. Nah, terus habis itu kita diberikan ekspresi dengan bentuk kayak gini. X1 lebih besar dari x2 gitu. Terus misalnya x3 lebih besar dari x5 gitu misalnya. Terus misalnya x5 lebih besar dari x2 kayak gitu misalnya. Terus misalnya x1 lebih besar dari x3 gini kan. Nah, intinya kita pengen meng-assign value ke setiap, terus kenapa aku ngasih titik-titik kalau misalnya aku bisa naruh x4 di sini ya kan. Kayak gitu. Jadi, nah nih. Jadi intinya tuh kita diberikan 5 variabel, terus kita diberikan misalnya relationship antar variabelnya. Nah, gimana caranya kita meng-assign value ke setiap variabel supaya semua ini terpenuhi? Dan cek apakah bisa. Kalau misalnya nggak bisa, kasih tahu. Coba, kalian tahu caranya nggak? Pakai apa? Yang nggak ada lebih besarnya, yang nggak ada lebih kecilnya dikasih 1, gitu. Habis itu, kalau ada yang lebih besar dari 1 itu dikasih 2 gitu. Terus Oke. Itu cara sistematisnya gimana? Berarti Oke, aku jelasin aja. Jadi intinya itu, misalnya nih X1 ya. X1 lebih besar dari X2. Dari X1 aku pakai 1 aja ya. Jadi kita kayak bikin DAG ke node 2 gitu. X3 lebih besar dari X5. Jadi kita bikin dari 3 ke 5 gitu. X5 lebih besar dari X2, ntar ke 2 gitu. Terus habis itu 1 lebih besar dari 3, terus ntar ke 3 gini. Terus ntar 4-nya di mana gitu. Nah, ini kan permasalahannya jadi mirip toposort, bener nggak? Iya. Ada yang masih bingung nggak kenapa ini toposort? Paham. Ya. Jadi intinya tuh, ya, yang tadi kayak yang dibilang ya. Jadi nanti kan kita kan bikin sequence gini kan. Nanti kalau misalnya kita sequence ya, misalnya ntar dapatnya 2, 5, 3, 1, 4 gini. Nah, kita jadi bisa kayak assign apa tuh, value-value yang di kiri kita assign nilai yang lebih besar gitu daripada value-value yang di kanan. Yaudah kita tinggal isi aja 5, 4, 3, 2, 1. Kayak gitu bisa. Any solution kan. Atau kalau misalnya pengen lebih ketat lagi ya bisa pakai DP on DAG juga bisa. Jadi misalnya ini, misalnya yang tadi misalnya ini dia nggak punya, misalnya kita lagi DP kan, dia nggak punya anak kan, ya udah dia jadi 1 nilainya, terus ntar 5 dia ketemunya si 1, ntar dia nilainya 2, ntar si 3 ntar ini nilainya 3, ntar si 1 dia kan anaknya ada yang 1 ada yang 3, ya udah kita bisa isi 4 gitu. Si 4 dia nggak punya anak, ya udah 1. Jadi ntar ya ini jadi mirip kayak DP on DAG tadi. Kalau DP on DAG-nya si Dijkstra tadi kan DPX itu kan sama dengan sum of DP children-nya kan. Ya kan? Nah, kalau yang ini berarti apa? DPX sama dengan max dari max children plus 1. Si children plus 1 gitu. Bisa kayak gitu, bisa toposort, terserah. Intinya logikanya adalah semacam DP on DAG kayak gitu. Ya. Syaratnya DAG loh ya. Ya, syaratnya. Ya, jadi kalau misalnya kita diberikan misalnya gini nih, misalnya kita dapat bahwa kita misalnya dapat X2 lebih besar dari X3. Ntar 2 jadi kesini 3. Terus lihat, wah ada cycle.
Wah, ya kan, bingung kan, kayak gitu. Jadi kayak gitu. Kalian bisa nyari cycle nggak? Bisa lah ya diakalin ya. Ada yang tahu cara cari cycle nggak? Ayo gimana? Aku belum pernah nyoba sih. Oh, kalau pakai DS. Jelasin yang Biasanya cycle, kan pakai DSU yang biasanya. cycle DSU nggak bisa karena ini kan directed DSU graph. nggak bisa. Ini kan jelasin yang directed cycle graph. yang itu dulu aja deh, Bik. Yang nggak usah directed lah, yang undirected pada bisa dulu. Enggak. Kenapa? Bentar. Ya, jadi cara nyari cycle itu adalah untuk setiap node kita simpan dia lagi diproses apa enggak gitu. Jadi misalnya 1 kita lagi proses 1, oke, 1 lagi diproses ya kan, 2 lagi diproses, dari 2 ke 3 kita lagi diproses 3, terus ke 5 lagi diproses, terus dari 5 kita menuju 2 padahal 2 lagi diproses, artinya cycle kayak gitu sih. DFS. Iya, dari DFS. Ya kalau kenapa DSU nggak bisa? Karena ini directed ya kan. Karena kayak intinya gini. Kalau directed, misalnya gini. Ini cycle kan. Set gini. Tapi kayak gini, misalnya ada 3, yang ini dua-duanya ke bawah. Terus kayak gini. Nah, ini kan bukan cycle, tapi ini cycle. Kalau DSU kan nggak bisa ngebedain kayak gitu. Ngerti nggak? Kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya undirected, misalnya nggak ada panahnya gitu, ya udah cycle tinggal pakai DSU aja. Masih inget DSU kan? Ada yang udah lupa DSU nggak? Nggak ada. Apa gimana? Halo, aku disconnect. Enggak aman ya. Masa ingat ya? Itu contoh soal topo sort kayak gitu sih. Contoh soal topo sort. Biasanya contoh soal topo sort tuh kayak intinya tuh kayak semacam sorting gitu sih, kayak misalnya ya intinya nanti kalian bisa nemu sendiri lah kayak gitu. Yang Dijkstra ya kayak gitu, soal Dijkstra ya nearest shortest path gitu ya, biasanya Dijkstra lah ya nggak sih? Dijkstra selain itu ya. Terus tadi aku mau bilang apa? Aku udah gitu. Apakah ada pertanyaan sampai sini? Mungkin itu udah apa namanya? Apa? Aku boleh share screen nggak? Boleh. Oke. Ya. Ini. Ya. Mungkin itu ya apa namanya? Sekarang ngoding apa namanya? Detect cycle tapi yang undirected. Yang directed gimana kan? Kita pakai DFS kan? Pakai cycle. Iya. Main dulu ya. Oke, nggak usah pakai ESP langsung aja ya. Kayak misalkan dikasih N sama MH gitu kan. Bentar, ulangi lagi dong pertanyaannya. Oke, apa ini? Di sini jadi diberikan suatu graf, diberikan suatu graf yang grafnya itu edge-nya itu directed. Oke ya. Kita disuruh mencari apakah di suatu graf itu ditemukannya cycle. Ya. Ya udah. Itu. Ya, lanjut. Nah, oke. Jadi kasih MH gitu kan. Jadi ada X sama Y gitu. Kalian tahu kalau misalkan X ke Y, jadi kalau misalkan komen gini sih. Waduh. Komen apa? Waduh. Komen apa? Guys, 2 kali. Iya, slash 2 kali. Jadi Nyo Steven udah kelamaan pakai Python ya guys ya, maklumi ya. Oke. Jadi Vx plus Vg gitu kan. Jadi cuma boleh kayak gini kan. Oke, ini bisa ya? Nggak bisa. Nah, ini directed berarti. Kan ini memang directed cara. Iya udah. Tadi kan aku ngomong bahwa diberikan graf ini adalah graf-grafnya edge-nya itu directed. Kita disuruh mencari mendetek apakah terdapat suatu cycle gitu kan. Iya. Jadi kita ngedetek dari 1 sampai N gitu ya. Ya, ini dilakukan if nanti kegunaannya kalau misalkan aku pakai visit 1 dan nanti aku jelasin visit 1-nya belum sama dengan ini masih belum false, kita ngelakuin DFS. Nanti aku jelasin ya visit 1. Jadi pikatan Plixmondium dulu apa kegunaan visit 1 nanti gue jelasin. Oke ya. Visit 1 kegunaannya apa, Bapak? Vektor. Oke, ini kan pakai vektor gini kan. Nah, ini sebenarnya nggak terlalu penting. Tahu DFS biasa kan ya, caranya gimana kan ya? Oh ya. Oke. Jadi pertama gini,
visit satunya itu true. Jadi setiap kita mengunjungin, oh DFS belum tervisit sama sekali. Jadi kita visit satunya itu true in gitu ya. Mungkin dikatakan lebih kalau misalkan ada itu bantuin jelasin kalau misalkan ada orang lebih enggak paham. Oke. Iya, jadi true itu 4 karakter ya. Kalau aku pakainya 1, bukan pakai true. Nah, kita cek setiap visit, setiap itunya setiap anak-anaknya atau setiap edge yang node yang dikunjungin gitu. Nah, tadi syaratnya apa tadi yang bilangin Kak Pikatan? Bilangin Kak Pikatan apa? Bahwa ketika kalau misalkan masih diproses, node itu masih diproses, pasti ditemukan cycle kan? Betul. Ya udah. Jadi kalau if visit 1 bukan gini dulu ya. Kalau misal benar Kak Pikatan. Oke ya. Jadi kalau misalkan visit satunya belum dikunjungin, maksudnya belum ada node itu belum dikunjungin sama sekali, dia pasti gini kan. Kita ngelakuin DFS gitu kan. Ya enggak? DFS dari ini kan DFS kota itu kan. Oke. Sip. Dah. Ini kalau visit satunya belum dikunjungin. Kalau maksudnya node itu tuh baru sekarang ini. Oh, ditemukan. Oh, Jakarta itu belum dikunjungin sama gua gitu. Mau gua kunjungin gitu kan maksudnya visit 1. Oke. Jadi orang itu ke Jakarta gitu. Nah, tapi kalau misalkan dia udah dikunjungin sama Jakartanya gimana? Si Jakarta itu udah dikunjungin gimana? Nah, kita tadi dibilangin sama Kak Pikatan. Kalau dia masih diproses, jadi ditemukannya cycle. Tapi syaratnya apa? Yes. Gini. Jadi ditemukannya cycle. Iya benar anjir. Oke. Jadi gini, tadi kan belum divisit. Jadi kita akan kunjungin ke Jakarta itu kan. Nah, kalau misalkan udah divisit tapi masih diproses, kita perlu suatu boolean baru. Namanya visit 2. Itu misal ya. Visit 1 aja Mas belum ada, Man. Visit 2. Oke. Nah, jadi visit 2 itu yang tadi kalau pakai top search, idenya top search, jadi udah dimasukin ke dalam stack gitu lah. Udah nggak dikunjungin sama sekali. Maksudnya node anaknya udah selesai, itu semua dia nggak bisa kunjungin kemana-mana, udah telusuri lah. Jadi kalau visit 2-nya udah selesai, dia santuy kan sebenarnya, ya kan? Oke, aku kasih komen aja gini ya, santuy nggak apa-apa kan, kayak gini nggak apa kan, santuy. Nah, tapi kalau belum dikunjungin gimana? Temukan cycle kan? Oh, jadi ya udah. Cycle belum pilih. Bukannya ada cycle kalau udah dikunjungin. Kalau misalkan masih diproses kan dia ditemukan cycle kan? Visit 2 kan udah completely semuanya. Oh, visit 2 tuh completely semua. Oh, beda berarti. Oh, beda, Mas. Benar. Beda, Mas. Faris sama Yayan paham nggak maksud juga? Maksudnya beda connected komponen gitu apa? Enggak, jadi gini. Jelaskan. Gini. Visit 1 itu artinya Visit 1 itu artinya node itu sudah mulai kita kunjungi. Kalau visit 2 artinya node itu sudah selesai kita urusin kayak gitu. Artinya gitu. Jadi artinya node yang masih kita proses adalah yang visit 1-nya true tapi visit 2-nya false. Jadi yang sudah kita kunjungi tapi belum selesai urusannya kayak gitu. Oh, oke. Kayak gitu. Berarti tadi kalau di top sort itu jadi maksudnya kalau visit 1 true, visit 2 true tuh udah dimasukin ke dalam stack. Ngerti ya, Faris? Iya. Oh ya, visit 2 berarti udah masuk stack. Ya, udah masuk stack kan. Maksudnya gitu kan. Oke. Jadi kalau misalkan visit 2-nya udah true, jadi udah santuy kan, ya kan. Enggak usah kasih komen enggak apa-apa kan. Nah, ya udah kalau misalkan dia visit 2-nya belum true, ya udah jadi terdapat cycle. Nah, kalau udah selesai gini gimana? Ya udah di bawahnya terakhir tulis visit 2 itu true. Kan udah selesai kan? Dia udah selesai semua ngunjungin kan. Jadi itu bedanya. Jadi visit 1 sebelum kita recurse, visit 2 setelah kita recurse. Yoi bro, ngap. Gitu ya. Oke, siap bosku. Paham ya? Ini ya. Itu komen santuinya bikin compile error nggak sih? Kenapa emang? Enggak. Ya udah, cara ngakalinnya gimana? Ya udah ini kan. Enggak. Aku ngejok. Kamu kok sensitif banget sih, baperan. Ya gini kan, ya udah. Ya maksudku gitu. Ya
udah gini. Ngerti ya? Jadi udah ngerti ya cara ngoding detect cycle kalau directed ya. Cukup ini sih, cukup ad hoc sih sebenarnya. Aku nemu ad hoc sih. Tadi aku pengen bilang apa? Ada yang ingat nggak? Ada yang ingat nggak aku pengen bilang apa? Oh, visit kita beda katanya. Apa? Oh enggak ding. Ya udahlah, dah gitu aja. Oke, sip. Gitu aja. Udah selesai ya. Udah selesai. Stop sharing. Oke. Udah bahas DAG, udah bahas cycle, udah bahas. Nah, apakah mau dilanjut apa gimana ini, Bapak Guru Dida? Bebas. Udah lumayan banyak sih, Graf. Udah lumayan banyak sih. Mungkin aku takutnya itu kalau misalnya kebanyakan materi di saat yang sama kan jadi kayak overwhelm, kayak nggak dapat tempat praktisnya, nggak dikasih waktu buat nyoba-nyoba latihan gitu kan. Jadinya kan takutnya kebanyakan apa gimana. Tapi aku juga nggak tahu bagaimana menurut para adik-adik kelas. Mungkin kalau saya sih dikasih latihan soal dulu aja. Latihan dulu, benar-benar. Aku juga soal mikir itu. Soal yang itu, kita kan udah belajar. Aku ada kalau untuk secara latihan in general ya. Untuk secara latihan nggak cuma materi baru ini, latihan in general ya. Latihan in general ya. Latihan in general. Oh ya, Bapak Guru Dida ini dari tadi direkam apa enggak? Direkam kok. Oh, direkam. Iya. Oh, asik. Kayak gitu. Kalau untuk latihan in general, terus kenapa browserku nge-crash? Oke. Aku suara saya kalian bisa mengerjakan sesuatu yang namanya ini nih. Pernah dengar nggak? Oke, tahu soal ini dah. Nah itu, pernah dengar nggak? Ketok. Ya, jadi karena kan aku membuat ketok untuk persiapan 2 orang OSN lagi, bukan kalian. Jadinya kan itu juga bisa dipakai buat persiapan OSN juga gitu. Bener nggak, Nyo Steven? Ya, mungkin tapi memang soalnya agak susah-susah. Ya, mungkin itu udah agak susah, udah agak naik level dari Bladiation ya. Tapi ya kan emang kita kan harus ketok itu Delvia ya sama Steven ya. Ketok itu Delvia sama Steven sama Cika. Simpen soalnya siapa? Aku ada juga. Nanti aku kasih. Sharing drive dong. Oke. Jadi, kalau kalian tahu, sebelum Bladiation aku bikin series selain Bladiation gitu. Nama seriesnya adalah Ketok. Kalian tahu namanya Ketok kenapa? Ada yang tahu? Coba, ada yang tahu nggak? Aku pengen uji. Kayaknya Nyo Steven aja udah lupa deh. Ya, jadi intinya itu Nyo Steven bikin grup kayak ini gimana ini? Ketoe kayaknya gitu kan. Ketoe bakalan kayak gitu. Ketoe, Ketoe. Ya udah aku namain Ketok. Dari situ. Passwordnya apa, kamu inget nggak, Ben? Ada Lovelace 1813. Cuma gue ada Lovelace. Nah, aku update dulu. Kayaknya sama deh. Overthink juga ya. Oke. Jadi, ntar kalian tahu cara pakai Vjudge nggak sih? Ini. Udah pernah kan? Nggak maksudnya. Kasih cloningan aja lah, aplikasi cloningan. Enggak. Oh, mau aku cloning. Nih. Cloning 2 kitok per 3 hari. Nih. Lumayan susah misalnya loh. Ya sih, ketok lumayan susah. Jadi nggak harus. Kalau misalnya kalian merasa apa gitu. Nih. Kalian kelihatan nggak nih? Kelihatan. Jadi kan kalian kalau kalian Vjudge, kan nanti kan bentuknya gini kan. Nih. Misalnya kontes ya, buka kontes. Kali kan kontes nggak jelas kan. Kenapa 10? Oh, bagus. Paham gue ya? Nih, ini kan ada bahasa Korea nggak jelas nih Korea. Ini bacanya apa? Ada yang tahu? Itu bacanya tes. Sarange. Enggak, itu baca tes. Kalau ini bacanya Yoja. Nggak penting ya, Wow. Nah, jadi kan ini kan kalian kan bisa title terus tulis aja Ketok gitu, bisa nggak sih? Terus keluar ya, kayak gitu. Wow. Ya, jadi nggak usah aku kasih link ya. Apa gimana? Kasih link. Ya. Kalau salah kayak maksudnya mereka ngerjain di CF kan bisa dibuka di CF gitu. Iya, enggak maksudnya kumpulan soalnya. Ini kan soal yang udah aku pilih. Nah, kalau kalian cara buka soal di CF tahu kan, misalnya kalian buka Ketok 15 langsung terus klik aja linknya. Ini kan bisa dibuka ini 1402A. Ntar aku takut keluar problem tag kayak gitu. Oh iya, terus ya tentang cara nge-hide problem tag udah tahu ya. Itu cuman aku cuman ngasih tahu aja, udah tahu lah. Udah nggak usah ulang-ulang lagi. Udah kayak gitu.
Nanti aku bakalan ngasih soal tentang yang tadi. Soal yang coba yo. Ada yang masih ingat nggak tadi kita belajar apa aja? Ayo. Kayak anak kecil anjir pikatan. Apa? Aku gitu. Ada yang kayak gitu. Jawab apa aja tadi? Priority queue, Dijkstra, Toposort. Dijkstra, Toposort sama ya DP on DAG, anggap aja DP on DAG gitu. Ya. Kita nggak terlalu belajar priority queue-nya sih, kita cuma ngebelajar itu aja. Iya. Nggak apa. Apalagi sih udah itu aja ya. Oke. Ada pertemuan kayak gini lagi ya? Ada pertemuan kayak gini lagi kan? Nggak tahu. Oh ya, mau kasih disclaimer juga sih. Tadi kan udah dikasih tahu pikatan itu kan apa namanya? Kitok kan. Itu kalau misalkan kalian mau ngerjain terus memang gak susah, memang gak bisa, jangan langsung nyerah sih. Memang susah. Yeah. Memang susah itu. Ya. Jadi yang bikin aja. Kalau nggak bisa ya udah kita skip aja kalau nggak. Ya. Kalau jangan cari soal lain. Maksudnya apa Kak? Maksudnya sama kayak overthink juga. Overthink. Sama sih, gradation sama nggak sih? Sama kan? Oh iya sama. Udah bisa dibuka, coba dibuka dulu. Bisa udah. Oke. Ada Wibu Sejati. Iya, ada Wibu Sejati, betul. Benar, udah tahu cara nge-search ya tadi ya, udah kasih tahu ya. Tulis ketok. Ya. Ketok. Aku lupa konteksnya ngomongin apa. Pik, ya? Kasih tahu mereka persiapan yang mereka harus lakukan untuk menyambut KSN ini. Boleh. Selama waktu yang tersisa. Boleh ini nggak sih Pik yang tadi aku bilang di private chat nggak usah ya? Apa? Emang itu apa sih? Emang itu hubungannya apa sama ini? Ya enggak sih, gimana sih? Yuk lanjut. Ya itu, yuk pikirkan sama Steven, kasih tahu mereka. Oke. Apa yang harus dipersiapkan. Pertama aku pengen meminta maaf karena pas waktu aku ke semesta aku nggak sempat speech sama kalian yang seperti Pak Dida minta ya. Aku tahu aku ternyata aku diminta Pak Dida untuk speech ternyata, tapi aku malah udah pamitan duluan ya kan. Jadi aku kan nggak tahu kan, aku kan kayak oh ya udah gitu. Oh ya udah. Oh ternyata disuruh speech gitu. Oke, jadi aku speech-nya sekarang aja ya. Oke. Speech-nya apa? Speech-nya apa, Pak? Tahu kamu yang itu. Oke. Speech-nya sih kalau aku ya jangan ya bisa kalian intinya tuh banyak-banyak latihan aja sih, itu jelas ya. Semua orang tahu kalau CP, tahu CP kan? CP itu competitive programming ya, bukan kontak person. Kalau di creator points. Kalau di angkatan kalau di Geometry Dash ada creator points ya. Kalau di kuliah CP bukan competitive programming sih. Nanti namanya ini. Mungkin Pak jangan ngawur Ben, please jangan ngawur. Aku tahu yang ngawur soalnya. Oh, enggak boleh yang ngawur. Apa emangnya? Aku ini masa ngawur. Aku nggak tahu kamu yang mana. Oh, cari pasangan. Oh, aku soalnya tahu yang jauh lebih ngawur. Oke, ya udah. Kalau di kuliah. Oke, lanjut. Coba tahu ya. Iya dah. Ide CP pertama latihan soal, terus kedua adalah latihan soal sumber tuh dari mana aja. Jadi nggak harus kayak ditunggu kayak aku ada soal bagus kerjain, nggak harus. Kalian bisa nyari sendiri karena kan kayak misalnya aku kan bisa ngasih soal-soal ke kalian karena kan aku juga nyari soalnya sendiri gitu. Jadi aku bukain CF. Aku kan udah pernah ribuan kali kan kalian sampai ribuan kali aku nunjukin caranya nge-browsing soal di CF, cara filter dan lain-lain kayak gitu. Jadi kalian bisa cari soal dari mana aja, terus kayak gitu. Terus yang kedua, ya jadi kalian bisa cari soal di mana aja, kapan aja. Ya enaknya Olimpiade komputer kan kayak gitu kan, kayak gitu. Terus yang kedua adalah, ini udah yang ketiga padahal. Oh, Bapak jago, Bapak nyadar. Ya jadi yang keempat adalah yang ketiga kan tadi yang Bapak nyadar, Bapaknya itu yang ketiga. Yang keempat itu adalah jangan terlalu PW di suatu difficulty gitu. Kalau kalian tahu CF itu kan ada difficulty, sistem difficulty ya kan. Jadi kalau misalnya kalian udah ribuan kali ngerjain soal misalnya udah ribuan kali ngerjain soal 2000 atau 2100, janganlah takut untuk maju ke 2300 atau apa gitu. Mungkin kayak soal yang segitu mungkin kesusahan bagi orang yang seringnya di 2000, tapi kayak ya jangan PW gitu. Gimana Ben? Ngomongnya gimana Ben? Kamu setuju sama aku apa enggak?
Keluar dari zona nyaman. Iya, keluar dari zona nyaman, keluar dari kepewean ya. Kalian tahu PW itu apa? Posisi wena. Power. Wena. Enggak, fungsi power. PW itu fungsi power ya kan. Kalau misalnya PWX ya itu kan returnnya kan X pangkat Y kayak gitu. Aku mau ngasih tahu sesuatu ya. Apa? Jadi aku punya prinsip pas aku ngerjain CF itu bahwa dulu kan 1.500 kan, dulu aku mulai dari 1.500. Memegang CF pertama itu 1.500. 1.500 itu pokoknya aku harus 100 soal 1.500 baru bisa next step ke 1.600. 1.600 aku harus kayak at least 100 soal gitu. 1.700 harus 100 soal. Jadi kayak gitu. Ya jangan, ya nggak harus ditiru ya, 100 kan banyak banget. Ya makanya nggak usah ditiru. Itu kan pas aku zaman sebelum OSK dan sebelum OST. Kalau personally, kalau aku pas sebelum OSN latihan di CF itu aku nggak mandang difficulty. Tahu nggak kenapa? Ada yang tahu kenapa? Karena belum ada. Enggak, karena belum ada difficulty. Karena CF belum ada difficulty pas zamannya aku sebelum OSN. Ya, CF belum ada. Iya, belum ada, beneran. Terus di zamanmu nggak ada? Nggak ada. Random banget dong. Ya jadi kayak gitu. Yang aku inget tuh dulu pas apa ya, antara pelatnas 1 pelatnas 2 gitu, aku tuh orangnya takut sama soal yang 2.600 ke atas gitu. Aku kayak 2.600 pergi putih. Aku rawani kayak gitu. Terus sekarang nggak boleh ngeflex ya kayak gitu. Gitu. Susah anjir. 2.600 ya, jangan langsung 2.600 ya. Apa namanya? Apa sih namanya? Little step big step. Oh enggak, itu beda lagi. Ya, yang udah aku nggak ada saran lagi. Ada saran lagi nggak? Oke, ada 3 tadi, 4. 5. Oh 5 ya udah. Tapi kemarin aku ngeliat kayak sempat ngeliat Yayar, soalnya udah gila sih 2.100, 2.200. Itu ya ikut-ikutan kayak kamu, Ben. Gak sekolah. Gak sekolah. Tapi kalau yang kayak Faris gitu nggak apa-apa sih, mulai dari 1.600, 1.700 gitu. Ya udah kalau misalkan minggu ini gitu ya 1.700 gitu. Minggu depan 1.800 gitu. Minggu depannya 1.500 kayak gitu. Oh, ya kayak gitu. Ada aku pernah bilang ke Pikatan juga so. Ada yang 2.200 tapi kayak nggak 2.200 anjir. Ya kayak gitu. Ada yang ya difficulty. Ya kalau kalian tahu difficulty CF, kalian tahu nggak kalau difficulty CF diisiinnya itu nggak manual, kalian tahu nggak? Jadi difficulty CF itu otomatis diisi. Siapa yang ngasih? Ya, jadi berdasarkan rating orang yang AC on contest. Statistik itu, kan berarti. Ya dari statistik, bukan manual. Kayak gitu. Terus tadi aku pengen bilang apa? Ada yang ingat? Oh ya, aku pengen ngasih tahu. Kalau misalnya kalian pengen ngerjain ketok, aku kasih konteksnya. Ketok itu konteksnya itu sehari sekali gitu ya. Gladiation kan berapa sih? Gladiation berapa? 3 hari sekali. 3 hari sekali, 2 hari sekali gitu kan. Kalau ketok sehari sekali, dah itu konteksnya dah gitu aja sih. Iya, jadi gitu. Bener nggak sih sehari sekali? Bener nggak, Ben? Ketok tuh sehari sekali. Dia belum pasang, belum dengar. Halo, Ben? Bah, bener nggak kalau sehari sekali sehari sekali? Ketok dulu setiap 2 hari atau sehari sekali. Gitu. Tapi tiap 2 soal dan itu kan dan soalnya susah-susah memang kayak ya udah sehari memang difokuskan untuk 2 soal itu sih. Makanya jadinya no lab. Jadi orang yang ngerjain ketok tuh no lab. Kalau kamu mau ngerjain soal tapi pengen dapat banyak, jangan ngerjain ketok. Ketok tuh cuman ya buat enggak, itu ketok emang soalnya udah terpilih kan. Masih ingat kapan soalnya bagus-bagus apa enggak menurutmu? Yang paling gak aku suka sih itu. Jangan spoil. Oh. Yang kemarin itu. Tadi aku pengen bilang apa? Ada yang ingat nggak aku pengen bilang apa? Oh ya, kalau misalnya aku juga nggak tahu kan kontesnya berapa jam. Kalian kan bisa ngelihat sendiri di waktunya durasi kontes ya kan? 5 jam lah. Udah aja. Aku lali. Ya udah. 12 jam. 12 jam. Oh ya, berarti sehari. Kayak gitu. Oke. Berarti udah aku nggak ada apa-apa lagi. Udah. Ada lagi belajarnya apa? Mungkin Bapak Guru Dida. Kalau nggak ada itu ya, yang nggak belajarnya gitu. Apa yang perlu, misalkan tidurnya apa mana gitu. Apa kalian ngurusin tidur apa enggak? Kayaknya nggak ngurusin sih. Cuman ya jangan kayak gitu. Ya kayak gitu. Kalau yang di luar itunya apa aja. Gini aja. Apakah para kalian ada keluhan mungkin tentang apa gitu, tentang persiapan OSN, ada yang mengeluh nggak apa gitu? Ayo curhat. Yuk, kami itu bukan Kresna Bayu ya, jadi nggak apa-apa.
lanjut. Dibawa lagi keras Bayu orang. Iya dong ya. HP iri, HP. Iya, HP iri. Keras Bayu. Iya, HP iri. Keras Bayu kayak gitu. Ada keluhan? Yo, apa? Ini Kak, Keluhannya kayak apa? tutor ngerjain ad hoc gitu kayak soal-soal ad hoc kayak susah banget. Oke, aku ada satu saran yang mungkin nggak membantu, tapi saranku buat biar ad hocnya jago itu latihan soal. Kayak itu emang kenyataannya gitu sih. Susah sih. Bener nggak? Emang ad hoc tuh kayak nggak ada kayak kamu harus belajar ini supaya bisa ngerjain semua soal ad hoc, kan enggak kan? Kan olimpiade komputer kan bukan olimpiade biologi. Oh, aku rasis ya. Kayak gitu. Kalau misalkan ada nih ya, kan isu ya. Kalau bisa aku mau lempar kamu loh. Oke. Kayak gitu. Jadi latihan soal dan ya jadi soal ya nyambung sama difficulty juga sih. Jadi kan kayak setiap soal komputer kan ada observasi gitu kan. Soal susah kan nggak berarti pakai materi susah atau pakai apa, kan biasanya tuh observasinya susah atau solusinya nggak ketahuan gitu. Jadi kan kayak dengan memperbanyak ngerjain soal susah jadi kayak kita jadi lebih bisa think outside the box. Yoi. Aku aja sampai sekarang nggak tahu yang bener itu outside the box atau out of the box. Aku pernah debat sama satu orang lama cuman tentang ini doang. Oh, namanya siapa? Namanya Ibu Dewi Sekarsari. Oh. Itu sih aku juga mau nyaranin juga sih, jangan terlalu banyak ngoding CF sih. Ngoding OSN tahun-tahun lalu juga penting. Oh, itu bisa. Ya, jadi jangan kayak aku ya. Aku tuh pas OSN, sebelum OSN tuh soal OSN yang aku kerjain dikit banget ya kan. Tuh itu jangan ditiru. Aku tuh OSN, aku tuh sebelum OSN beneran. Sebelum OSN aku tuh kayak orang Songong. Kayak orang songong. Songong tahun-tahun lalu, terus ngerjain trok sebelumnya juga. Trok juga bisa trok. Ya, seperti biasa aku akan self promote ya, trok 21 itu. Aku kan living advertisement ya kan. Ini kan tisu kan boleh lemparnya. Bisa. Ya kalau kalian pengen tahu ya soal-soalku itu trok 11G, trok 12D, trok 16AC, trok 21 semua, trok 19 kelewat, trok 19A, trok 22 ACD itu soalku ya. Kalau kalian pengen menikmati hasil karyaku ya itu ya. Oke, kalian Kalau Nyo Steven silahkan sebutin soalmu mana aja. Trok 17B sama trok 17D. Kayak gitu. Bisa kalian nikmati. Kalau Pak Dida soalnya mana aja? Trok -0. -0. Bapak tahu nggak kalau -0 itu ada, Pak? Ngawur nih. Kenapa? Ngawur. Lanjut. Ya, jadi kan masih banyak orang yang bilang bahwa -0 tuh nggak ada gitu. Nggak ada -0, padahal -0 ya 0 gitu. Kayak gitu. Ada keluhan lagi? Keluhan saya sih cuma satu sih mungkin. Ya. Biasa mah nggak ada guling. Oh, biasa nggak ada guling. Kamu nggak bawa guling sendiri? Nggak bawa. Ya. Kayak pikatan sama Steve. Aku bawa. Saling guling. Iya. Iya, kalau nggak pakai guling emang sedih sih. Kamu bantalnya berapa? 1 atau 2? 1. Iya, berarti nggak bisa digulingin ya. Terus. Oh, jadi benar, kamu kan bisa. Mau tanya dong sesuatu yang bukan di luar itu ya. Jadi ada apel pagi gitu. Oh, apel paginya Zoom. Online. Ayo wajib apel pagi nggak Zoom? Wajib. Enggak. Aku kalau apel pagi bolos biasanya langsung ke kelas. Oh. Ya, Oke. alibinya itu Jago kan. Kan kayak gitu, anak outing. holding sukanya. Bener sih. Sukanya gitu. Anak holding. Kayak siang-siang nggak outing. ikut apel gitu. Mana kamu kenapa baru datang outing, Pak? Yes. Udah, outing mah bebas ya, kayak outing terus tiba-tiba pacaran gitu kan. Itu pikatan. Iya sih. Anda. Iya. Gak ada yang tahu kan? Gak ada yang. Ya. Tadi aku pengen bilang apa? Aku pengen bilang itu. Nggak. Bilang bahwa definisi ini. Keluhan lain itu keluhannya aku rasa valid sih. Soalnya aku juga lumayan susah tidur. Ini ya. Tadi sama aku yang udah bilang ke Faris ya, apa namanya? Yang mulai besok pakai laptop atau komputer, jangan pakai Chromebook. Oh iya. Itu karena apa? Alasannya apa? Aku nggak tahu. Nggak tahu, aku juga nggak ngerti kenapa kamu Faris kok pakai. Nggak, maksudnya alasannya Chromebook nggak boleh apa? Maksudnya, I mean kayak
pakai ada compiler kan harus pakai itu kan terus pakai zip. Soal output only kan lebih enak pakai. Iya. Nah, Oh ya, untuk output only nggak usah takut ya, output only ya. Ya harus belajar dari sekarang ya output only ya. Cobain ya. Jangan kayak aku 3 hari baru belajar apa itu output only gitu. Ya itu ya mungkin output only berapa sih, masih lama kan? Ya masih lama Aku ya. aja- Ya 2 minggu lalu lah, 2 minggu sebelum UASN lah itu belajar lah. Ya itu. Output only itu kayak nggak usah takut lah, itu kayak soal CP. Jadi output only itu soal CP terus sudah selesai. Gitu. Soalnya emang ya udah kayak soal Jadi CP. kalian udah dapat SP masing-masing? Udah dapat supervisor belum? Supervisor belum? Pembagian belum, supervisor buat OSN. Belum ya? Apa itu? Enggak ada kayak gitu. Apa itu supervisor? Jadi kayak intinya itu nanti OSN itu kayak bakalan dibikinin grupnya gitu. Mungkin grup line atau apa. Kamu apa, Ban? Pas tahunmu apa? Mau Maximilian maksudnya? Enggak, grup Lewatnya apa? apa? Media sosial apa? Panggo yang ngombe. Ya, Line. Ya, aku juga. Jadi ntar bakalan dibikinin grup line. Terus nanti isinya adalah anak-anak OSN, semuanya seluruh provinsi ya. Anak-anak OSN 2021 sama kakak-kakak. Nah, itu kakak-kakaknya apa? Jadi ada yang bakalan jadi supervisor. Nah, supervisor tuh intinya apa? Apa arti dari supervisor? Ada yang tahu? Kayak aku buka juga. Pendamping mungkin? Kayaknya iya deh, pembina. Aku bukan. Pengawas nggak sih aslinya? Nggak tahu, coba. Supervisor. Pengawas bener. Ya, agak aja kayak pembimbing gitu lah ya. Jadi aslinya mereka nggak bakalan ngajar, mereka cuman kayak ya udah gitu, nemenin gitu. Jadi intinya misalnya ya jadi ntar kayak 4 atau 5 orang bakalan punya satu supervisor. Pas tahunku supervisorku namanya Hoki Yudiono. Enggak. Yudiono. Masa Hoki Yudiono? Iya, Hoki Yudiono. Dia itu adalah anak UI. Kayak gitu. Hoki Yang Yudiono. jadi panitia konfes itu. Iya betul, yang jadi ketuanya. Yang aktif banget di Discord itu ya. Iya, Hoki. karena dia ketuanya. Hoki Yudiono. Kalau kalian tahu CF-nya namanya Kapan Hoki, jadi kalau ketua? kalian pengen stok apa? Confess. Kapan jadi ketua Confess? Siapa? Kalian berdua. Nggak tahu. Oke. Tahun depan. Hoki. Ya, jadi ntar isinya tuh Hoki itu intinya kayak nanya-nanyain kayak kalian gimana ini? Kalian ini gimana? Kasih soal gitu. lah. Emang dikasih soal? Kayaknya enggak deh. Aku dikasih soal aku sama enggak. Ya tergantung supervisor kalian gitu. Supervisor. Kalau kamu tanya-tanyain, cara ngoding vertical ke supervisor Bisa, itu mungkin boleh. bisa. Kalian bisa curhat. Ya bisa kayak kami gitulah, Ya. curhatin gitu kayak Bisa curhat. Kak Hoki asramanya nggak ada guling kayak gitu bisa. Singkatan memang nggak jelas sih. Iya, Oke. Berarti belum ya, sama sekali belum ada grup ya? Belum. Udah berapa hari sebelum? Nah, kalau OSN biasanya 1 bulan sebelum dimulai OSN nggak sih? Udah berapa hari setelah pengumuman sih? Udah banyak nih. Pengumumannya tanggal berapa sih? Lali aku. Tanggal Udah seminggu lebih kayaknya. Seminggu lebih, ya dah. Oke, udah. Ada Udah, keluar lagi? Iya, Bos. mau kayak gini lagi nggak? Ada lagi nggak? Kalian sempat Nggak. lagi nggak? Sekali Aku lagi. tuh- waktu ya. Jujur aku lebih nggak terlalu bisa ngajar materi sih, lebih mending ke latihan soal. Iya, kayak tadi aja nggak apa-apa. Dikatakan. Ya, jadi kalau misalnya aku kan masih belum tahu aku bakal sibuk lagi apa enggak. Ya benar. Ya kan aku kayak orang sok sibuk banget ya, padahal masih kayak anak kecil gitu kan, sotoy banget gak sih? Gitu sok sibuk ya kan. Enggak, ya kan aku kan beneran nggak tahu aku sibuk apa enggak. Jadi sambil nunggu kalian bisa kerjain itu ya. Tuh, Oke. kitok. Dan aku dari tadi tuh ngulang kata-kata, tahu nggak sih? Ngulang terus Iya. gitu kan. Jangan dipaksain ya, kalau nggak bisa ya udah, nggak usah nangis gitu, Iya, nggak usah. betul. Skip Iya, langsung. nangis. Gitu. Susah. Soalnya Jangan nangis kayak Akwal Sadida gitu, jangan. Saya kapan? Nggak pernah sih. Ya udah. susah soalnya. Gitu. Ya, jadi habis ini yang harus aku lakuin adalah cari soal multi source Dijkstra ya. Ya benar. Ya udah. Kasih soal yang itu nggak sih, Vic? Yang udah Jangan spoil. Ini aku terima kamu ya. Ini aku ada. Nah, aku ngelihat notifikasi ada.
Apa sih, Man? Boleh nggak kamu kirim soal kemana? ini? Kamu kirim kemana? Di private chat. Nggak ada private chat, nggak ada apa-apa, Pan. Ini. Kamu belum ngasih apa-apa gitu. Nyebelin banget gak sih? Mungkin kayak orang-anak, gitu? mungkin anak-anak ini bisa kan diajarin ini kan. Itu soal apa? Itu soal apa? Jadi, Baca dulu, aku baca dulu. Oh, soal ini. Bisa kan ya, bisa. Miau. Ya boleh. Boleh ya? Kapan-kapan. Oh. Oke. Oke, jadi gitu tadi. Ya, ini berdua ini penutup. mau UTS besok. Jadi nah, berdua yang mana? Di sini kan ada berdua banyak. Berdua ya. Itu yang mau UTS ya mereka tahu sih. Yang mau UTS Universitas Indonesia. Oh ya, kalau semesta bukan UTS ya namanya, PTS. Universitas namanya Indonesia. Enggak, itu jelek, yang bagus yang dia Valinda Indonesia gitu. Jadi aku pengen bilang apa? Aku pengen bilang bahwa aduh lupa terus. Ingat nggak Pak? Aku mau bilang apa? Definisi limit apa definisi limit? Udah lanjut, udah selesai. Limit mendekati. Ya, aku kayak orang kayak orang galak gitu nggak sih, kakinya naik gini. Ya aku nggak galak kok. Ini cuman nggak usah kayak gitu sih. Udah gondrong aja udah serem, Bek. Oh iya. Iya dah. Tambahin kayak gitu ya, Ger. Ya. Nggak sopan, tahu nggak sopan nggak itu? Foto pak. Tahu nggak? Sopan tahu. Jadi gitu, mereka berdua yang ngajarin siapa sopan? Salah. Bapak Guru Didin Sopandi. Woi, kayaknya. Cakep banget. Ya lanjut. Tuh, Yayan di belakang kursimu kok kenapa ada baju semesta ya? Soalnya kan Yayan anak semesta, Pan. Ya, biar jadi kayak kalau pas satu sekolah langsung pakai gitu. on cam. Jadi gini, Yan, Riz berdua itu Steven sama Pikatan mau UTS, jadi limit sekali waktunya. Kalian harus sangat berterima kasih kepada mereka bahkan untuk masih sempat sampai. Kok gitu sih Pak? Bapak jadi mempromosi senioritas tau nggak sih Pak? Bapak kayak kalian nih harus ini cium kakinya kakak kelas gitu. Terima kasih doang. Kan saya mau meng-highlight itunya aja karena masih menyempatkan, karena walaupun masih mau UTS tapi tetap mau menyempatkan gitu. Jadi itu nanti ada satu lagi atau nanti beberapa kali lagi, terserah merekanya. Kalau nggak sempet ya nggak apa-apa juga. Tapi saya mengharapkan sih bisa. Mungkin ini nanti kita lakukan strategi yang kemarin kita omongin itu. Mungkin Pak itu sih Pak, hari kayaknya hari Jumat aku kasih soal, Sabtu aku bahas sih kalau tapi soal loh, ini kayak bukan materi. Oh iya, boleh. Ya. Boleh. Ya, mungkin aku kasih 2 sampai 3 soal lah di VChat gitu. Namanya apa, Pik? Namanya apa? Bloodation 2. Bloodation apa? Enggak kan, Bloodation udah ada yang 2. Udah cari nama lain. Oh, apa namanya? Nggak tahu. Cari aja kata yang ada di chat, terus kayak dijadiin. Kayak di chat ada yang ngomong ketok, aku jadiin ketok. Oh, di chat ada yang ngomong black body radiation, ya udah bloodation kayak gitu. Oh ya udah. Nanti aku kasih kan. Kalau enggak Pikatan yang buat kontesnya lah. Heisenberg. Saya mengusulkan Heisenberg. Apa? Heisenberg. Jadinya jadi berpola dong. Jadi polanya sama-sama fisika dong. Iya. Cari yang enggak random banget itu ya. Udah selesai. Respon. Udah selesai belum sih? Belum ya? Oh ya, lanjut dulu. Ya gitu dulu lah ya. Terima kasih atas waktunya. Selamat malam. Assalamualaikum. Thank you ya. Big thank you ya, Pan. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Kak. Terima kasih kakak-kakak. 3, 2, 1. Ya, Nyo Steven suka kayak gitu. Pergi yuk. 3, 2, 1, terus dia pergi gitu. Terus aku yang pergi. Ya. Ya udah, dadah. Makasih Kak. Makasih. Cara lift gimana? Cara lift, pencet tombol lift. Ya, makasih Kak.